Ketua Bawaslu Mas Bagja beserta Ketua Bawaslu Mbak Loli, para anggota KPU hadir di sini, Mas Idam Holik, Mas Agus Melas dan Mas Yulianto Sudrajat. Pada hari ini tahun 2023 kami para penyelenggara KPU bersama-sama dengan Bawaslu dan DKPP meninjau proses verifikasi atau penelitian administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI ya. Jadi hanya untuk DPR pusat saja, karena menjadi ruang lingkup tugas KPU pusat adalah untuk menerima pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dan juga memverifikasi dokumen persyaratannya. Kami bersama-sama tadi meninjau proses verifikasi penelitian dokumen administrasi. Dan teman-teman sebagaimana diketahui pada tanggal 1 sampai 14 Mei tahun 2023 adalah masa pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan juga DPD. Untuk KPU Pusat menerima pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, teman-teman KPU Provinsi menerima pendaftaran bakal calon anggota DPR di Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian teman-teman KPU Kabupaten Kota menerima pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya, mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023, KPU melaksanakan verifikasi atau penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI. Di KPU Pusat kami bagi menjadi 6 tim. Saya kira di teman-teman sama, sebagaimana kita ketahui di KPU Pusat ini peserta pemilu nasional itu ada 18 partai. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan dan juga supaya efektif kerja tim verifikator, itu kami bagi menjadi 6 tim. Masing-masing tim memeriksa 3 partai politik ya. Sampai saat ini, sebagaimana tadi teman-teman yang masuk ke meliput di ruangan verifikasi, total dari 18 partai politik ini progresnya yang sudah selesai dilakukan verifikasi administrasi adalah sekitar 32%. Nah, ini sedang berjalan. Kalau kita lihat masing-masing tim menangani 3 partai politik, semua tim sudah menyelesaikan 1 partai politik yang sudah selesai 100% untuk verifikasinya. Dan sekarang sedang memasuki verifikasi partai yang kedua. Maksud saya masing-masing kan 3 partai, sekarang sudah masuk ke partai yang kedua. Dan tim ini yang diperiksa adalah berdasarkan dokumen yang sudah diunggah oleh partai politik ke SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Berbagai macam dokumen persyaratan diperiksa. Pada waktu pendaftaran tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 yang dijadikan kategori adalah apakah dokumen syarat bakal calon sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, maka kemudian diterbitkan berita acara bahwa dokumen persyaratannya sudah lengkap. Selanjutnya dilakukan verifikasi atau penelitian administrasi. Ini yang digunakan kategori adalah 2, yaitu apakah dokumennya sudah benar dan sah atau belum. Sekali lagi dijadikan kategori adalah apakah dokumennya sudah benar dan sah atau belum. Apabila kemudian ditemukan dokumen yang katakanlah dinyatakan belum benar atau belum sah, nanti pada masanya akan disampaikan kepada partai politik untuk dilakukan perbaikan, yaitu pada masa perbaikan. Selanjutnya nanti setelah dimasukkan kembali atau diserahkan kembali dokumen hasil perbaikan, KPU melakukan penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan. Kurang lebih alurnya demikian. Dan beberapa waktu yang lalu saya kira teman-teman tadi juga sudah menyaksikan sendiri, ada pertanyaan dan muncul di berita ya, soal ada artis yang namanya muncul di 2 partai politik. Saya kira di media sudah ada ya, Aldi Tahir, satu dia muncul di partai PBB, kemudian satu lagi muncul di partai Perindo. Sepanjang yang kami ketahui pada waktu verifikasi partai politik, yang bersangkutan hadir pada saat verifikasi pengurus pusat partai PBB. Atau kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri
dan kemudian didaftarkan oleh partai yang lain, kami belum tahu ya apakah mengundurkan diri atau belum. Nah, akan ketahuan kan pada verifikasi ini. Yang jelas tadi muncul pertanyaan, apakah sistem informasi pencalonan KPU kita bisa mendeteksi, misalkan satu nama muncul di dua partai. Teman-teman tadi yang meliput di dalam mengetahui sendiri analisis kegandaan itu tiga kemungkinannya ya, misalkan ganda internal. Ganda internal itu artinya dicalonkan oleh partai yang sama, bisa jadi di lembaga perwakilan yang sama tingkatnya tapi tidak dapil. Ada kemungkinan dicalonkan partai yang sama tidak lembaga perwakilan tingkatnya, misalkan yang satu dicalonkan di DPR RI, yang satu di DPD provinsi tapi orangnya sama. Tapi ada juga yang namanya ganda eksternal, yang bersangkutan didaftarkan oleh partai yang berbeda, bisa jadi di tingkatan yang sama atau tingkatan yang berbeda. Kebetulan yang bersangkutan di dalam analisis kegandaan dalam sistem informasi pencalonan atau silon ditemukan yang bersangkutan ganda eksternal, yang satu dia dicalonkan oleh Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Barat 2. Kemudian untuk Partai BBB, kalau di sini kan yang terbaca adalah dia dicalonkan oleh DPR RI, dan setelah kita cek dicalonkan oleh Partai BBB di lembaga perwakilan tingkat daerah. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan apakah silon dapat membaca atau menganalisis kegandaan ini, kami pastikan bahwa silon dapat membaca kegandaan seperti ini. Mengapa mudah dibaca? Karena salah satu input atau pengisian data itu adalah NIK, nomor induk kependudukan. Saya kira kita tahu semua warga negara Indonesia yang punya NIK itu sudah single identity number. Jadi satu orang satu NIK. Begitu diinput NIK yang sama, pastilah muncul nama yang sama lebih dari satu kali. Saya kira demikian sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon nanti Ketua Bawaslu menyampaikan pandangan-pandangannya, dan juga Ketua DKPU menyampaikan pandangan-pandangan terhadap proses verifikasi. Jadi kami juga telah memberikan akses untuk dapat membaca dalam rangka untuk melaksanakan tugas pengawasan kepada teman-teman Bawaslu Pusat ya, bahwa kemudian nanti untuk akses yang Bawaslu Provinsi dan Kota kepada Silon itu oleh Bawaslu Pusat akan disampaikan. Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu menyampaikan pandangan-pandangan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Hasim. Terima kasih kepada teman-teman anggota KPU yang ada di sini, dan juga Ketua DKPP dan Bu Loli. Ada catatan kami yang lebih detail yang tadi kami sudah janjikan. Ada beberapa hal yang telah kami lakukan sebagai pengawas terhadap pencalonan atau calon sementara sekarang sedang berlangsung. Bawaslu mengeluarkan surat nomor 372 kepada KPU terhadap imbauan terakhir terhadap pemberian akses silon kepada KPU bagi Bawaslu, yang pada pokoknya Bawaslu meminta dan menghimbau kembali kepada KPU Provinsi dan KPU Kota untuk membuka akses silon sehingga memberikan ruang bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Alhamdulillah, kemudian tanggal 25 Mei akses data di provinsi, di kabupaten kota itu bisa diakses oleh Badan Pengawas Pemilu. Nanti sesuai tadi diarahkan oleh Mas Hasim bahwa akan ada di tingkat pusat, dan tingkat pusat akan memberikannya kepada tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian juga ada beberapa surat edaran terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan yang kami berikan kepada teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten kota, untuk memastikan bahwa hanya dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPR di provinsi dan DPR kota yang disampaikan oleh parpol dalam hal dokumen bakal calon anggota DPR di provinsi dan kabupaten kota yang belum lengkap disampaikan kepada Silon sepanjang melakukan pengajuan bakal calon yang tentang waktu pengajuannya tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, dan memastikan tidak ada penambahan terhadap bakal calon tersebut baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga kami juga melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kota untuk meminta dan melakukan pencocokan data terhadap salinan dokumen pengajuan fisik pendaftaran calon bakal calon anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kota yang diajukan oleh parpol peserta pemilu yang maksud pada KPU provinsi dan KPU kota. Kami juga menerima tanda terima sementara dengan KPU provinsi dan KPU kota kepada parpol yang dimaksud, dan salinan dokumen itu memuat informasi mengenai daftar bakal calon, kemudian daftar bakal calon yang sudah diinput ke dalam silon, dan daftar bakal calon DPRD provinsi dan kota yang sudah disampaikan oleh parpol kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melalui dokumen fisik, karena ada beberapa parpol yang mengajukan melalui dokumen fisik dan itu diterima oleh KPU, sehingga kami juga harus memeriksa dokumen fisik, dan kami terima kasih juga karena KPU membuka akses terhadap dokumen fisik terhadap beberapa partai politik yang tidak bisa upload dalam silon. Kemudian juga kami juga telah memberikan saran perbaikan jika terdapat pada pasal penambahan calon di luar tanggal 14 Mei. Saran ini dan melakukan sesuai juga dengan PKPU tentang pendaftaran calon anggota, tentang daftar calon anggota DPRD Kabupaten Kota dan DPRD provinsi. Kemudian kami juga akan melakukan berbagai hal yang akan kami lakukan yang mengenai tentang hasil-hasil pengawasan tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten, tapi di tingkat DPRD tidak ada masalah sampai dengan sekarang. Dan kami memastikan bahwa Bawaslu akan pengawasan langsung terhadap proses verifikasi administrasi bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Pengawasan langsung itu untuk memastikan keseluruhan prosedur verifikasi administrasi bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian perkembangan silon sekarang pada saat ini, bahwa tampilan akun silon pada silon Bawaslu yang diberikan kepada Bawaslu terdapat tambahan fitur data calon yang berisi subfitur daftar calon dan progres pengisian. Dalam subfitur terdapat nomor urut, nama parpol, jumlah calon, dan aksi untuk melihat dapil, nomor urut, pas foto, nama lengkap, jenis kelamin, kota dan kabupaten domisili. Dan juga pada data bakal calon dapat dilakukan aksi untuk melihat data pribadi yang berisi nama lengkap, gelar, usia, jenis kelamin, dan lain-lain, dan data riwayat pendidikan. Sehingga kami bisa melihat apakah kemudian ijazah yang disampaikan sesuai dengan ketentuan PKPU yang mensyaratkan adanya ijazah minimal SMA. Dan kemudian kami juga bahwa berdasarkan hasil pengamatan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua, Pak Hasim, bahwa ada data ganda eksternal. Ada dua sebenarnya yang ketemu. Tidak usah kita sebut namanya, teman-teman sudah tahu. Satu antara Golkar dan Gerindra, satu antara Perindo dan PBB. Nanti kalau disebutkan namanya jadi kampanye gratis ya. Jadi kami juga sekarang bahwa kendala silon akhirnya bisa terselesaikan dengan adanya pembukaan data pada tanggal 25 Mei tahun 2023 yang lalu, sehingga kami akan sampaikan kepada tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk mengawasi seluruh pengisian data calon sementara yang sekarang dilakukan oleh peserta pemilu. Kami harapkan kita bersama teman-teman pemantau, bersama KPU, kami bersama DKPP untuk melakukan verifikasi administrasi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan PKPU, sehingga kemudian calon-calon yang disampaikan, calon-calon yang kemudian ditetapkan menjadi DCS dan kemudian DCT tidak terdapat data eksternal ganda eksternal ataupun juga permasalahan persyaratan administrasi yang berkaitan dengan syarat yang wajib dipenuhi baik dalam undang-undang maupun PKPU. Demikian teman-teman, semoga pemilu kita akan semakin lebih baik lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Mas Bagja, Ketua Bawaslu. Selanjutnya kami persilakan Mas Didi, Ketua DKPP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU, Bawaslu, dan anggota KPU juga ada anggota Bawaslu. Rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan, DKPP tentu saja mengapresiasi apa yang dilakukan KPU setelah melakukan pekerjaan proses tahapan pemilu sesuai dengan kalender. Itu yang lebih penting. Dan sejauh ini KPU juga sudah memberikan akses
akses yang secukupnya sesuai dengan undang-undang kepada Bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan. DKPP hanya ingin memastikan bahwa semua proses, semua tahapan pemilu berjalan dengan legitimit. Legitimit mulai dari tahapan, legitimit pada saat pelaksanaan pemilunya, dan legitimit hasilnya nanti. Itu yang diharapkan DKPP. Dan sejauh ini semua tahapan sudah dilakukan sesuai dengan kalender pemilu. Jadi spekulasi yang menyatakan pemilu akan ditunda dan segala macam saya kira harus dikesampingkan, karena sesuai dengan tahapan saya sangat yakin sejauh ini DKPP yakin pemilu akan berjalan sesuai dengan kalender yang bisa ditetapkan KPU. Jadi terima kasih atas dua penyelenggara sudah bekerja keras, dan Bawaslu sejauh ini sudah melakukan fungsinya pengawasan secara optimal, dan KPU sudah melakukan fungsinya sebagai pelaksana yang secara maksimal. Meskipun kalau ada kurangan di sana sini pasti ada. Sejauh ini sudah dilakukan secara maksimal dan tahapan pemilu sudah berjalan sesuai dengan kalender pemilu, sehingga kita berharap pada waktu pelaksanaan nanti semuanya akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan jurnalis semuanya. Selamat bekerja untuk Republik ini dan selamat bekerja untuk datang ke kantor KPU Pusat, kantor KPU Provinsi, kantor KPU Kabupaten Kota mendaftarkan bakal calon ya. Ada surat pendaftarannya, ada daftar nama calonnya, namun belum sempat unggah dokumen ke Silon, maka kami anggap sudah hadir mendaftar, sehingga diberikan kesempatan untuk mengunggah dalam Silon. Oleh karena itu KPU memastikan bahwa dokumen-dokumen nama bakal calon maupun jumlahnya di setiap dapil itu harus sama dengan yang ketika dia hadir di kantor KPU membawa daftar bakal calon. Misalkan di sebuah dapil dia mendaftarkannya 5, maka kami harus memastikan yang diunggah juga cuma boleh 5 sebagaimana yang didaftarkan. Bawaslu juga demikian dalam pengawasannya ingin memastikan bahwa partai yang sudah hadir sampai dengan batas waktu hari terakhir 14 Mei jam 23.59 waktu setempat itu misalkan mendaftarkan bakal calon kursinya misalkan 12 ya, kemudian mendaftarkan 10 nama bakal calon yang hadir secara fisik, maka yang diunggah juga hanya boleh 10 nama itu, dan namanya juga sebagaimana yang didaftarkan pada waktu hadir membawa dokumen secara fisik. Demikian juga kami di KPU, teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota memperlakukan kalau ada partai politik datang ke KPU-nya itu melampaui tanggal 14 Mei 2023, melampaui jam 23.59 waktu setempat, walaupun dengan alasan belum sempat unggah sipol, tetapi silon, tetapi yang bersangkutan belum hadir sampai batas waktu itu kan, maka kami anggap ya belum hadir mendaftar, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk unggah silon. Sekali lagi, yang diberikan kesempatan untuk unggah dokumen ke silon itu hanya bagi partai politik yang sudah hadir mendaftarkan diri beserta daftar bakal calonnya sampai dengan hari terakhir 14 Mei 2023 jam 23.59 waktu setempat. Nah, hal seperti ini antara KPU dan Bawaslu sudah ada satu pemahaman yang sama, sehingga kemudian perlakuannya juga supaya dijadikan standar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk akses sudah ada komitmen bahwa kami tahulah batas-batas mana yang boleh dipublikasikan dan mana yang tidak. Yang paling penting kemudian teman-teman Bawaslu sudah bisa memperoleh akses dan ikut mengawasi. Dan tentu saja ada komitmen karena KPU ini juga masih manusia biasa seperti yang disampaikan oleh Mas Edi Ketua DKPP. Di dalam pemeriksaan ada yang luput, ada yang apa, kemudian teman-teman Bawaslu menemukan sesuatu yang itu kemudian disampaikan kepada KPU untuk diperiksa ulang atau diklarifikasi apakah betul dokumennya seperti ini dan seterusnya. Ini menjadi satu bentuk kerjasama antara KPU penyelenggara pemilu sesama penyelenggara pemilu dengan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi proses-proses pemilu. Saya kira demikian. Ada tambahan teman-teman?
Mbak Betty, Mbak Loli, cukup? Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadiran liputan dalam tinjauan pada proses verifikasi atau penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jadi kita sama-sama mengikuti pemberitaan ya bahwa ada yang menyampaikan informasi konon kabarnya sudah ada hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review tentang sistem pemilu. Sampai saat ini KPU memonitor apa yang terjadi, perkembangan di media massa. Tetapi soal apakah sudah putus atau belum, KPU pegangannya adalah nanti pada saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ya. Karena dari situlah kita mengetahui itulah yang benar. Kalau yang sekarang ini wallahu a'lam kita nggak tahu. Nah tentang apakah informasi itu benar atau tidak, sumbernya dari mana, saya kira teman-teman media bisa mengkonfirmasi kepada pihak yang menyampaikan itu ke publik, yang menyampaikan bahwa ada bocoran dari sumber yang dapat dipercaya dan seterusnya. Saya kira yang tahu, yang bersangkutan, yang menyatakan itu di publik, sehingga supaya fair, supaya clear, ya teman-teman bisa menanyakan kepada yang membuat pernyataan itu. Kemudian yang kedua, kemarin KPU sudah membuat uji publik ya terhadap salah satunya itu draft PKPU tentang dana kampanye, dan di salah satu isunya itu ada dua topik yang muncul. Yang pertama adalah bagaimana kalau bentuk sumbangan dana kampanye itu katakanlah bentuknya seperti e-money begitu ya. Nah dalam pandangan KPU, apapun bentuk sumbangannya, apakah uang, apakah jasa itu misalkan nyumbang dalam bentuk memberikan bantuan sound system misalkan ya. Kemudian transport, ini kan bagian transport ini menyediakan mobil, itu kan jasa. Itu kemudian dalam laporan dana kampanye itu semua harus dirupiahkan sehingga kemudian dapat dihitung. Termasuk kalau ada sumbangan itu dalam bentuknya e-money, itu juga dihitung sebagai uang. Namun demikian para penyumbang ini kan menurut Undang-Undang Pemilu harus bersifat jujur ya. Berapa sih sebetulnya yang disumbangkan? Di Undang-Undang Pemilu ada batasannya, kalau perseorangan berapa maksimal, kemudian corporate berapa maksimal, kalau satu perkumpulan masyarakat itu berapa maksimal. Ini yang harus jujur berapa jumlah yang disumbangkan dan kemudian bentuknya apa. Dan kemudian arahnya kemana, misalkan kepada tim kampanye tingkat yang mana, dan seterusnya. Itu nanti akan diungkapkan di dalam laporan, laporan dana kampanye ya. Jadi laporan dana kampanye nanti rencananya akan disederhanakan, hanya ada dua jenis, yaitu laporan awal dana kampanye dan laporan akhir dana kampanye. Laporan akhir dana kampanye itu meliputi penerimaan dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye. Yang kedua adalah saya kira kita mengikuti semua kekhawatiran black money ya, uang dari kejahatan, apakah itu pencucian uang, apakah narkoba dan seterusnya. Selama ini kami antara KPU dengan PPATK yang sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk menelusuri aliran transaksi keuangan itu sudah bekerja sama, dan selama ini juga kalau ada aliran-aliran yang mencurigakan disampaikan kepada KPU, sehingga dengan begitu KPU akan tahu apakah itu termasuk yang dilaporkan ke dalam laporan dana kampanye atau tidak ya. Nah kalau itu ada indikasi pidananya,
transaksi keuangan tersebut, tentu saja PPATK akan menindaklanjutinya, menyampaikannya tidak sekedar kepada KPU, karena KPU ini kan bukan lembaga penegak hukum ya, maka kemudian akan disampaikan kepada lembaga penegak hukum. Apakah melalui Bawaslu, apakah kepolisian, kejaksaan, atau KPK, ini saya kira PPATK yang tahu mana yang lembaga yang dianggap tepat untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari sumber-sumber yang menurut Undang-Undang Pemilu dilarang. Demikian juga termasuk besarannya juga melampaui batas misalkan, dan kemudian bentuk sanksinya apa. Tentu saja kalau ada situasi seperti ini, sebagaimana yang sudah antara KPU, Bawaslu, para penegak hukum itu kemudian membicarakan apa sih batas-batas sumbangan dana kampanye, siapa yang boleh, siapa yang dilarang, berapa maksimal batasnya, dan kemudian sumber-sumber yang boleh dan yang dilarang apa. Kalau misalkan itu dicurigai berasal dari katakanlah black money tadi itu, prinsip yang dipegang KPU tentu saja adalah harus sudah ada atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan aliran uang itu sumbernya atau kategori uangnya itu sah atau tidak, pegangannya adalah putusan pengadilan. Kalau misalkan dianggap TPPU, ya kita harus berdasarkan kepada putusan pengadilan bahwa uang itu bersumber dari tindak pidana pencucian uang. Kalau itu dianggap dari sumber narkoba misalkan, ya harus ada putusan pengadilan yang menyatakan itu sumbernya dari katakanlah perdagangan narkoba dan seterusnya. Jadi kami juga punya cara pandang yang sama bahwa yang dijadikan pegangan adalah kalau sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sumber dana itu sebetulnya sah atau tidak. Kalau kemudian kedapatan ya dan sudah dapat dibuktikan bahwa itu berasal dari sumber yang dilarang atau sumbangannya melampaui batas atau dari penyumbang yang dilarang, itu ada mekanisme menurut Undang-Undang Pemilu, yaitu uang itu tidak boleh digunakan untuk dana kampanye dan kemudian harus disetor ke kas negara, di undang-undang begitu. Tentu saja itu setelah melalui proses tadi ya, kalau ada proses hukumnya, dan juga kalau di KPU harus melalui proses audit dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Satu lagi apa tadi? Oke, untuk verifikasi atau penelitian administrasi dokumen persyaratan bakal calon mulai tanggal 15 Mei sampai sekarang tanggal 29 Mei, tentu kami sudah menemukan atau sudah punya penilaian ya di partai apa yang dinyatakan memenuhi syarat. Jadi ukurannya bukan partainya ya, tapi masing-masing bakal calon. Karena yang diperiksakan dokumen masing-masing bakal calon. Sehingga kami sudah punya penilaian siapa bakal calon dari partai apa, dapil mana yang dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Nah, bagi yang sudah memenuhi syarat kan selesai. Tapi bagi yang dinyatakan belum memenuhi syarat, nanti pada saatnya akan dikomunikasikan oleh KPU kepada partai politik. Ada calon namanya ini, dapil ini, nomor urut sekian, belum memenuhi syarat bagian apanya. Supaya kemudian ada kesempatan pada masa perbaikan untuk melakukan sejumlah perbaikan. Jadi pada dasarnya kami sudah mengetahui ada yang sudah memenuhi syarat, ada yang masih belum memenuhi syarat. Hanya saja kan publikasinya belum sekarang. Karena pada saatnya nanti belum dipublikasikan dalam arti diumumkan kepada publik. Kami serahkan dulu kepada partai politik informasi hasil penelitian dan verifikasi tentang mana-mana dan siapa saja yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Nanti pada saatnya setelah masa perbaikan KPU memeriksa kembali, tapi yang diperiksa hanya yang melakukan perbaikan saja ya. Dan nanti pada saatnya akan ditetapkan daftar calon sementara atau DCS. Nah disitulah kalau setelah ditetapkan baru diumumkan, publik baru bisa mengetahui partai apa, di dapil mana, siapa calonnya, nomor urut berapa. Dan pada saat pengumuman DCS tersebut diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan, catatan tentang profil-profil calon tertentu. Dan nanti kalau ada catatan, masukan, tanggapan masyarakat kepada KPU, tentu KPU juga tidak sembarangan, tidak serampangan, tetapi kemudian akan kami komunikasikan, kami sampaikan kepada partai politik yang mendaftarkan bakal calon tersebut untuk diklarifikasi ya, tentang apa yang jadi catatan atau tanggapan masyarakat tersebut. Nah berdasarkan klarifikasi tersebut baru kita perlu informasi apakah kemudian ini statusnya dokumen
memenuhi syarat atau tidak, tentu kami juga akan klarifikasi ke sejumlah lembaga yang punya otoritas. Misalkan topik ijazah misalkan, tentu kami akan klarifikasi kepada lembaga yang punya otoritas ngurusi ijazah. Tentang surat keterangan pengadilan, tentu kami akan klarifikasi kepada pengadilan yang menerbitkan surat keterangan tersebut. Tentang surat keterangan sehat jasmani rohani, tentu kami juga akan klarifikasi kepada rumah sakit yang menerbitkan dokumen tersebut. Jadi pada prinsipnya harus cek and recheck, saling cross check, saling tabayun dan juga saling klarifikasi supaya kita nanti pada akhirnya ketika mengambil keputusan sudah tepat. Cukup? Tanggal berapa sampai berapa sih Mas Hakim masa perbaikan? Aku agak lupa, Bos. Nanti aja ya. Diperkirakan ada berapa Pak yang harus perbaikan itu Pak atau kurang memenuhi syarat? Oh, saya belum bisa publikasikan sekarang, Mas. Nanti. Cukup ya? Akses silang terlalu berbeda Pak dari Bawaslu Pusat dengan Bawaslu Provinsi? Oh kan gini, Mas. Teman-teman Bawaslu Provinsi ngawasinya bakal calon anggota DPRD Provinsi. Kalau pusat kan ngawasi pusat saja. Akses silang itu apakah sama atau berbeda Pak akses silang yang Oh beda. Soalnya kan teman-teman Bawaslu Provinsi kan tidak beri akses untuk ngawasi bakal calon DPR RI. DPR RI kan diawasi oleh teman-teman Bawaslu Pusat. Jadi aksesnya Bawaslu Pusat mengawasi untuk DPR RI. Tapi Bawaslu Pusat juga diberikan akses untuk bisa ngelihat atau memeriksa atau semua tingkatan ya, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi untuk misalkan Bawaslu kabupaten kota ya dia hanya bisa mengawasi hanya bakal calon. Cukup? Terkait keputusan MK apakah nanti itu kan belum keluar nih Pak? Kalau misalnya dokter apakah mengganggu? Nanti. Jangan sekarang supaya besok-besok masih ada berita.